adik-adik, apa kabar? Kali ini ketemu sama Karya lagi ya, jangan bosan. Nah, kita masih mau meneruskan lagi belajar satu kitab Markus. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita berdoa dulu. Lipet tangannya, tutup matanya. Bapa yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami boleh kembali bersama-sama belajar. Kami percaya Tuhan, semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan saja. Dan Tuhan, sebentar kami akan belajar sebagian dari firman-Mu. Tuhan, buka hati kami menjadi tanah yang subur, siap ditaburi benih firman. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu kami hanya di dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, kemarin kita sudah belajar perikop yang kelima. Sekarang kita mau lanjut yang keenam ya. Judulnya adalah Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Itu ada di Markus 1 ayatnya yang ke-21 sampai dengan 28. Ayo diambil bukunya juga buat catat gitu ya, apa sih yang dipelajari. Nah, buka sama-sama yuk, kita baca sama-sama. Karya baca, adik-adik juga baca. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Ayat 21, mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub hingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru." Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Yudea. Jadi ceritanya setelah Yesus memanggil murid-muridnya minggu lalu, kita sudah belajar minggu sebelumnya. Nah, sekarang ini Yesus masuk ke rumah ibadat dan kebetulan sudah hari Sabat. Jadi adik-adik tahu kan kalau orang Yahudi itu punya aturan bahwa di hari Sabat mereka tidak boleh melakukan apapun selain berdoa, belajar firman, dengerin firman gitu ya. Semua hal yang hanya untuk Tuhan. Tidak boleh melakukan hal-hal lain yang bisa membuat mereka berkeringat, mengeluarkan tenaga gitu ya. Jadi tidak boleh. Jadi Tuhan Yesus masuk, Tuhan Yesus tahu ini ajaran orang Yahudi yang mereka semuanya pasti ada di rumah ibadat dan belajar. Jadi Yesus pun masuk dan mulai mengajar. Terus apa yang terjadi? Di dalam rumah ibadat itu ternyata ada seorang yang sedang kerasukan roh jahat. Nah, orang yang kerasukan roh jahat itu pun dengar firman loh, tahu firman loh. Nah, setelah itu dia lihat Tuhan Yesus ketika mengajar, dia langsung takut gitu ya. Dia langsung bilang, "Hei, aku kenal sama kamu. Apa urusanmu ke sini?" Yuk kita baca sama-sama di ayat 24-nya. "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Nah, kalau roh jahat tuh pasti tahu, bisa bedain. Ini bukan geng saya ya, yang ini yang bener nih. Saya takut nih. Jadi kamu ada urusan apa? Mau usir kami, mau membinasakan kami? Karena roh jahat itu tahu Yesus punya kuasa untuk membinasakan roh yang jahat. Jadi mereka ketakutan. Tapi Tuhan Yesus seperti biasa. Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih. Apa yang dia lakukan? Dia suruh diam, keluar dari orang yang kerasukan itu, keluar dari tubuhnya, keluar daripada orang itu. Dan roh jahat karena dia nggak punya kuasa, dia nggak bisa menang lawan Yesus, itu sudah pasti. Karena Yesus jauh lebih besar kuasanya, dia meninggalkan orang itu dengan cara apa? Menggoncang-goncangkan orang itu, jerit-jerit gitu ya. Karena mereka roh jahat itu sudah terbiasa tinggal di tubuh si orang ini. Terus tiba-tiba sekarang diusir, pasti dia kesel gitu ya. Akhirnya dia goncang-goncang dan karena nggak punya pilihan, karena Yesus yang suruh, mau nggak mau dia nurut dan pergi. Dan orang-orang yang di sekitar melihat, wow, ini ajaran macam apa lagi, sebelum-sebelumnya nggak pernah lihat. Dia ngajar saja sudah beda. Sekarang ditambah dia melakukan mukjizat hanya dengan ngomong keluar rohnya.
takut rohnya. Roh jahat itu takut. Semua orang menceritakan, wow luar biasa, ada ajaran apa lagi nih, saya nggak pernah lihat ini sebelumnya. Seperti biasa, gosip baru gitu ya buat orang-orang Yahudi yang tidak pernah merasakan hal yang luar biasa, langsung tersebar kemana-mana. Ternyata zaman dulu gosip itu sudah ada ya, tukang gosip sudah banyak. Kita pikir sekarang aja banyak sosmed tukang gosip, ternyata zaman dulu pun sudah banyak tukang gosip. Oke? Nah, dari sini kita belajar apa? Yang pertama adalah Yesus itu ngajar, gak asal ngajar, tapi pakai kuasa. Dan bukan kuasa yang sembarangan. Jadi ngajar itu gak ngarang-ngarang sendiri atau gak dia lakukan dan dia alami sendiri. Jadi ada orang-orang tertentu yang ngajarnya sih pinter, tapi gak pernah dilakukan. Setiap firman yang dikatakan itu keren banget, tapi ketika praktek enggak. Nah, kita juga kadang suka gitu ya. Kamu jangan begini, kamu jangan begitu. Tuhan bilang gak boleh begini, Tuhan bilang gak boleh begitu. Tapi tetap aja kita juga ngelakuin. Karya juga introspeksi diri. Kadang-kadang Karya ngajar gitu ya. Kamu harus melakukan ini, kamu harus melakukan itu. Kita harusnya begini, kita harusnya begitu. Tapi kadang-kadang Karya juga gak melakukannya. Karya lupa. Puji Tuhannya, Tuhan selalu mengingatkan lewat doa, lewat baca firman, lewat renungan setiap hari. Jadi setiap kali baca firman, oh iya ya, ini kan saya diajarin untuk gini ya, kok saya nggak ngelakuin ya. Jadi Yesus mengajar dengan kuasa, jadi orang merasa beda. Nah, kalau adik-adik mau beda, yuk akuin firman, pasti kita beda sama orang. Lalu yang kedua adalah, even iblis saja bisa kenal Tuhan. Even yang jahat aja, bahkan roh yang jahat aja bisa kenal sama Tuhan. Kita yang anak Tuhan, kenal nggak sama Tuhan? Masa kita bisa bilang Bapa di surga, tapi kita tidak tahu siapa Bapa kita yang sebenarnya. Kita bisa menyebut Yesus adalah Tuhan, tapi kita tidak kenal Tuhan kita kayak gimana. Iblis yang nggak pernah main, yang justru menghindari Tuhan Yesus aja bisa tahu. Masa kita nggak tahu sih siapa Yesus kita? Bagaimana sih cara bisa kenal Yesus? Baca firman-Nya, kenali firman-Nya, dengar firman-Nya. Sama-sama kita kenali siapa sih Tuhan kita. Ternyata Tuhan kita adalah Tuhan yang ajarannya penuh kuasa, yang bikin orang bilang, wow, keren banget. Wow, ini hal yang baru. Sampai bikin viral di mana-mana, tersebar di mana-mana beritanya. Sama kayak zaman now ya, kalau ada sesuatu yang berbeda pasti jadi viral. Ini Yesus juga udah viral nih, di zamannya Tuhan Yesus pun sudah viral dia gitu ya. Kita mau ya bisa memviralkan kebaikan Tuhan, dahsyatnya Tuhan, kuasanya Tuhan dalam hidup kita dengan cara mengerjakan seperti yang Tuhan kerjakan. Tuhan Yesus mengerjakan atau mengajarkan semuanya sesuai dengan yang Tuhan perintahkan. Bapaknya di surga yang perintahkan apa dia lakukan. Kalau kita melakukan hal yang sama, kita juga bisa viral loh. Viral dengan kebaikannya Tuhan. Viral menceritakan kemuliaan Tuhan. Bukan cuma viral dengan gosip-gosip yang gak baik, tapi viralnya karena kehebatan. Sama kayak Yesus. Yuk, sama-sama ya. 2 hal yang kita pelajari hari ini lagi. Setiap kali Karya mulai mengajar, Karya mau sharing beberapa hal. Kali ini 2 hal lagi. Yang pertama adalah Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tidak melakukan hal-hal yang berlawanan dengan firman Tuhan. Semua yang Tuhan Yesus ajarkan itu penuh dengan kuasa karena datangnya dari Bapa di surga. Nah, kita juga mau kayak gitu. Lakukan segala sesuatunya itu sesuai dengan firman Tuhan, karena itu yang berkuasa, yang bikin orang merasa wow. Lalu yang kedua adalah, kenal nggak sih kita sama Tuhan kita? Iblis aja bisa kenal, masa kita kalah? Ayo sama-sama, jangan sampai kalah sama iblis. Iblis saja bisa kenal sama Tuhan sampai ketakutan, masa kita enggak? Iblis ketakutan, adik-adik yang punya Tuhan, jangan ikut-ikutan ketakutan. Kalau kamu ketakutan, berarti jangan-jangan ada roh lain di dalam diri kamu, kan bukan roh Tuhan. Kalau ada roh Tuhan di dalam diri kita, justru yang jahat-jahat itu takut gitu ya. Nah, di sini aja firman-Nya kita belajarnya. Nanti minggu depan, minggu-minggu seterusnya kita akan terus belajar. Apalagi sih yang Tuhan Yesus lakukan? Apalagi sih yang Tuhan Yesus mau ajarkan? Apalagi sih kehebatan Tuhan kita supaya kita makin mengenal Tuhan kita. Enggak kalah sama iblis yang sudah kenal, kita juga jauh lebih kenal.
Oke, yuk sama-sama kita tutup. Kita lipat tangan, kita mau berdoa, minta Tuhan beri kita kuasa supaya kita boleh memviralkan Tuhan kita dengan kuasa daripada Tuhan dan juga kenal Tuhan makin dalam lagi. Lipat tangannya, tutup matanya. Bapak yang baik, terima kasih kami boleh kembali diingatkan betapa luar biasanya Tuhan kami, betapa penuh kuasanya Yesus di dalam hidupnya, dan kami tahu kami anak-anaknya, kami juga menerima kuasa yang sama. Kami mau Tuhan menyebarkan kuasa itu kepada orang-orang lain sehingga mereka boleh melihat Allah yang dahsyat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga belajar bagaimana mengenal Allah lebih dalam lagi. Kami nggak mau kalah sama roh-roh lain. Kalau roh lain bisa mengenal Allah dengan baik, kami juga jauh mengenal Allah lebih baik karena Allah kami adalah Bapa kami yang di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang pimpin. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai di sini kita ketemu lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.